Beda halnya dengan yang C ya, memberikan bantuan ini langsung terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2025 berlaku untuk semua formasi, baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun P3K Teknis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-211. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 210, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, seperti biasa pada video-video aku kita bahas mengenai soal-soal umum yang akan diujikan untuk semua formasi, baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun P3K Teknis. Ini dia yang pertama teman-teman, adalah kompetensi manajerial. Ada 8 aspek dan ini tidak pernah berubah dari tahun ke tahun teman-teman. Ini ada 8 aspek, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan juga pengambilan keputusan. Kemudian integritas ini saya jabarkan menjadi 9 aspek ya. Sebenarnya banyak yang juga menggunakan aspek yang berbeda teman-teman, tapi ini yang paling banyak yang saya temukan, yaitu ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Saya singkat dengan yang bertulis tebal teman-teman ya, Jupe, Mandi, Gerhana, Berat. Silahkan teman-teman yang punya singkatan lain komen aja di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke materi kompetensi sosial kultural. Ini juga wajib untuk diujikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK tahun 2025. Yang pertama terkait dengan kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah sikap empati. Kemudian yang terakhir untuk materi wawancara teman-teman berdasarkan Permenpan RB yang sama, yaitu 347 tahun 2024, karena tahun 2025 ini juga masih termasuk dari periode 2024-2025 teman-teman ya, yang akan ujian nanti bulan April atau Maret. Nah, untuk materi wawancara ini untuk menilai tujuannya ya, menilai integritas dan moralitas berdasarkan 5 aspek, yaitu kejujuran, kemudian komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah siap, kita langsung saja ke soal yang pertama. Kamu melihat berita terkait salah satu negara yang tidak kamu sukai mendapatkan musibah kebakaran. Beberapa orang mengatakan bahwa bencana itu akibat petir dan angin kencang. Beberapa yang lain mengatakan bahwa itu adalah azab dan peringatan. Bagaimana pendapatmu? A. Saya mengetahui bahwa ini adalah balasan dari Yang Maha Kuasa untuk mereka. B. Saya ikut mendoakan agar mereka selamat. C. Saya memberikan bantuan jika memungkinkan. Atau yang D. Saya membiarkan saja sebab itu bukan urusan saya. Gimana teman-teman jawabannya, A, B, C, atau D? Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, di-keep dulu ya. Ini mungkin lebih tepatnya bagaimana tanggapanmu teman-teman ya, karena biasanya kalau di soal itu bukan pendapat ya, kalau nggak tanggapan, kemudian tindakan dan lain sebagainya. Nah tapi teman-teman, kembali lagi bahwa salah satu triknya yang sering saya ungkapkan di setiap video saya adalah ambil tindakan nyata yang positif, meskipun itu ditanya terkait dengan tanggapan dan lain sebagainya. Saya mengetahui bahwa ini merupakan tindakan nyata atau bukan? Bukan teman-teman ya, ini adalah definisi pendapat ya, atau pendapat. Jadi yang A ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, saya ikut mendoakan agar mereka selamat. Mendoakan juga termasuk tindakan teman-teman, kita keep dulu. C, saya memberikan bantuan jika memungkinkan. Mana lebih tepat, B atau C?
Tentu yang C. Kenapa bukan yang B, teman-teman? Karena mendoakan ini memang bagus, tapi efeknya itu tidak bisa langsung kita lihat, teman-teman ya. Beda halnya dengan yang C ya, memberikan bantuan ini langsung terlihat, teman-teman ya. Memberikan bantuan jika memungkinkan, Kak, katanya. Iya, jika memungkinkan. Misalkan kalau dia negaranya kan ini antar negara ya. Kalau negaranya mengizinkan dan negara kita juga memudahkan untuk memberikan bantuan, ya kita kasih bantuan. Jika mungkin tidak, maka kita bisa melakukan hal yang lain. Gitu teman-teman ya, bisa yang B atau yang A. Gitu. Jadi lebih tepat yang C ya. Kemudian yang D, saya membiarkan saja sebab itu bukan urusan saya. Biarkan saja berarti Anda tidak melakukan apapun alias diam. Jadi di sini yang lebih tepat adalah yang C, poin 4, B poin 3, kemudian yang D poin 2 dan A poin 1. Seperti itu. Gimana teman-teman, aman? Jika aman, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Anakmu masih berusia di bawah 17 tahun. Ia mengatakan ingin hidup mandiri. Ia mengajukan untuk melepas diri dari tanggung jawabmu dan tidak ingin menjadi anakmu lagi. Ia ingin bebas dengan kehidupannya. Tanggapanmu adalah A, saya membiarkannya memilih sendiri jalan hidupnya. B, saya menyayangkan pilihannya sebab ia belum cukup umur. C, saya berharap ia sadar dengan pilihannya yang salah. Atau yang D, saya memberikan nasihat agar ia tidak melakukan hal tersebut. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Oke, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama soal nomor 2. Di sini kita lihat bahwa dia masih di bawah umur, teman-teman ya, di bawah 17 tahun. Kemudian ia ingin melepas diri dari tanggung jawab dan tidak ingin menjadi anakmu lagi. Intinya dia mau melepas dari kartu keluarga lah gitu teman-teman kalau secara resminya. Nah, gimana tanggapanmu? Membiarkannya memilih sendiri, kita keep dulu. Menyayangkan pilihannya karena dia di bawah umur, A atau B? Tentu yang A karena jelas tindakannya. Kalau yang B ini hanya disayangkan teman-teman ya. Jadi kalau disayangkan itu ya bukan merupakan tindakan, hanya perasaan saja. Perasaan. Jadi yang B ini jangan dipilih. Kemudian yang C, saya berharap, ini harapan doang. Saya berharap ia sadar dengan pilihannya, kayak sama dengan doa, sama dengan berharap ya teman-teman ya. Ini hanya harapan. Jadi tidak perlu dipilih. Yang D, saya memberikan nasihat agar ia tidak melakukan hal tersebut. A atau D? Oke, di sini teman-teman karena kasusnya adalah dia di bawah 17 tahun, jadi belum cukup umur untuk memisahkan diri, maka yang paling tepat adalah yang D ya, memberikan nasihat agar ia tidak melakukan hal tersebut. Oke, ini jawabannya memiliki poin 4. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Buat teman-teman yang mau daftar, langsung aja kepoin beberapa paket aku dengan klik Lili Hernawati pppk.id. Di sini ada tryout buku, ada e-book, dan juga ada paket bimbel. Paket e-booknya ada Siap Hadapi P3K yang isinya manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Kemudian ada kupas soal PPPK PGSD, ini untuk teman-teman yang daftar di PGSD Kemenak, karena ini soal-soalnya terkait dengan soal mata pelajaran SD dan juga Mansoswan. Kemudian ada moderasi beragama untuk teman-teman yang mau ikut seleksi moderasi beragama. Paket bimbel di sini sudah ada paket bimbel untuk periode 2, harganya cuma 35.000. Kemudian untuk teman-teman yang mau ambil paket bundling, ini harganya 105.000. Teman-teman sudah dapat video rekaman dari bimbel Mansoswan periode 1 dan juga bimbel lanjutan, serta teman-teman bisa ikut di bimbel Mansoswan periode kedua. Ada juga paket rekaman bimbel dan juga ada beberapa paket tryout, mulai dari paket tryout moderasi beragama, PPPK bidan, PPPK perawat, pustakawan, matematika, guru, arsiparis, dan juga PGSD. Nah, untuk yang PPPK guru, SJT, dan Mansoswan itu untuk teman-teman yang di Kemdikbud, kemudian selainnya bisa untuk yang Kemenak dan juga bisa untuk yang teknis, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua lulus dapat NIP tahun 2025. Amin ya rabbal alamin. Dadah. Anda diundang rapat wali murid di sekolah. Saat tiba di sana, tanpa sengaja Anda melihat ada 2 anak duduk di lantai saat belajar. Padahal bangku masih ada yang kosong. Saat gurunya keluar kelas, ia mengaku bahwa hal itu dilakukan karena kedua anak tersebut belum melunasi biaya sekolah bulan ini. Tindakanmu adalah A. Saya meminta agar sekolah memperlakukan anak-anak dengan adil meski orang tua mereka belum melunasi biaya sekolah. B. Saya menentang tindakan guru itu secara langsung meski keributan akan terjadi.
C. Saya membiarkan hal itu agar orang tua mereka segera melunasi biaya sekolah. Atau yang D. Saya bingung mengambil tindakan dalam situasi yang sulit. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Oke, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama soal nomor 3. Di sini kita lihat dulu ke masalahnya ya. Masalahnya adalah ada 2 anak duduk di lantai dan sengaja dilakukan oleh gurunya karena dia belum melunasi biaya sekolah bulan ini. Saya minta agar sekolah memperlakukan anak-anak dengan adil. Meminta ini berarti melakukan suatu tindakan. Jadi ini masih bisa dibetulkan. Yang B, saya menentang tindakan guru itu secara langsung meski keributan akan terjadi. Ini langsung ditegur. Kalau yang B langsung ditegur ya, menentang langsung. Gitu ya, nggak boleh gitu dong Bu. Masa anak-anak disuruh duduk di lantai? Itu kan perlakuan yang berbeda gitu, langsung ditentang. Kalau yang A ini mintanya langsung ke sekolah, mohon ya kepala sekolah atau pihak sekolah jangan melakukan hal itu gitu teman-teman. Jadi mana yang lebih tepat, A atau B? Nah di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa bukan yang B aja? Karena yang B ini meski keributan akan terjadi, jadi Anda sudah tahu sebenarnya kemungkinan ada keributan yang terjadi jika langsung ditegur. Jadi kenapa harus diambil gitu ya? Jadi yang B ini tidak tepat. Kemudian yang C, saya membiarkan hal itu. Membiarkan berarti Anda diam saja, padahal ini perlakuan yang tidak adil ya. Tidak adil. Ini terkait dengan soal wawancara teman-teman ya. Wawancara yaitu aspek keadilan. Nah kemudian yang D, saya bingung mengambil tindakan. Bingung ini berarti kelemahan, gak usah dipilih. Jadi yang paling tepat adalah yang A, poin 4, yang B poinnya 3. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Anda mendengar berita yang melarang seseorang makan makanan X dan Y secara bersamaan tanpa menyertakan alasan. Tindakan Anda adalah A. Saya mengikuti anjurannya sebab menghindari lebih baik daripada mengobati. B. Saya hanya menontonnya dan membiarkan begitu saja. C. Saya mencari tahu kebenaran berita tersebut sebelum mengambil tindakan lebih jauh. Atau yang D. Saya membagikan berita tersebut kepada banyak orang. Gimana teman-teman jawabannya nih, A, B, C, atau D? Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama soal nomor 4. Di sini kita lihat teman-teman ya, bahwa Anda mendengar berita dari seseorangnya ini siapa kita nggak tahu teman-teman ya. Kemudian dilarang memakan makanan X dan Y secara bersamaan tanpa menyertakan alasan. Jadi Anda nggak tahu apakah berita tersebut valid atau tidak gitu teman-teman ya, benar atau tidak. Berita tersebut Anda tidak tahu, dan siapakah orang itu juga Anda nggak tahu. Apakah dia kredibel untuk memberikan informasi, misalkan dia dokter kah atau ahli gizi kah gitu teman-teman ya, Anda nggak tahu. Jadi ini murni Anda mendengar berita lewat aja gitu teman-teman. A, saya mengikuti anjurannya, mengikuti katanya ya. Kemudian yang B, saya hanya menontonnya dan membiarkannya begitu saja. Kemudian yang C, saya mencari tahu kebenaran berita tersebut. Mana lebih tepat, A, B, atau C? Tentu yang C dong. Kenapa bukan yang A? Karena kita nggak tahu siapa orang yang ngasih tahu, dan kita nggak tahu apakah betul atau nggak beritanya. Jadi nggak perlu langsung diikutin, apa-apa diikuti gitu ya. Berita dengar diikuti, semuanya diikuti. Itu nggak boleh ya. Jadi kita sebagai seorang calon ASN, teman-teman harus tahu mana yang bisa untuk langsung dilakukan, mana yang difilter dulu gitu. Kemudian yang D, saya membagikan cerita, apalagi yang ini, membagikan berita langsung ini tanpa diketahui apakah itu benar atau enggak. Berarti kalau misalkan berita itu hoax gitu teman-teman ya, penipuan, maka Anda juga termasuk dari kaki tangan yang menyebarkan penipuan. Jadi nggak boleh yang D ini ya. So yang lebih tepat di sini yang C teman-teman, yang memiliki poin 4 seperti itu. Oke, yang B juga bukan jawabannya ya. Karena ini berarti Anda tidak mengambil pembelajaran dari tontonan. Kalau ini ya hanya menonton dan membiarkan begitu saja, berarti ya udah nonton aja gitu, tidak mengambil manfaat ataupun pengetahuan dari apa tontonan kita gitu. Oke teman-teman, masih kuat? Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya, soal nomor 5. Kamu sedang berkunjung ke sebuah tempat wisata. Salah satu pengunjung asing melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan di tempat tersebut. Tindakanmu adalah A. Membiarkan sebab itu bukan tanggung jawab saya. B. Memberitahukan pada pengurus tempat wisata agar menegur pengunjung tersebut. C. Memviralkan perbuatan tersebut agar tidak diulangi oleh wisatawan lain. Atau yang D. Menegurnya agar ia paham bahwa perbuatannya termasuk larangan. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D?
Oke, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama soal nomor 5. Di sini kan teman-teman melihat ya. Melihat pengunjung asing melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan. Misal nih, kalau di tempat itu tidak boleh menggunakan celana pendek, tapi ada yang pakai celana pendek. Atau misalkan tidak boleh menggunakan alas kaki naik ke area ini, tapi ada yang menaikkan alas kaki. Pokoknya dia tidak mengikuti aturan yang ada gitu ya. Mungkin karena ini pengunjung asing, apakah dia tidak mengerti bacaannya atau tidak ada yang memberitahu juga, kita tidak tahu teman-teman. Nah, gimana solusinya? Membiarkannya berarti Anda diam, nggak usah dipilih. Memberitahukan kepada pengurus. Yang C, memviralkan perbuatan tersebut. Mana lebih tepat, B atau C? Tentu ya yang B, beritahukan pengurus tempat wisata dulu agar bisa menegurnya. Jangan langsung diviralkan ya, apa-apa diviralkan gitu teman-teman. Jadi ini tidak tepat. Kemudian yang D, menegurnya agar ia paham, menegurnya atau memberitahukan kepada pengurus. B atau D. Nah, di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa yang D? Karena kita ingin mengambil andil lebih banyak teman-teman ya. Kalau kita beritahukan pengurusnya berarti yang menegurnya adalah pengurus, dan belum tentu kita langsung ketemu sama pengurusnya. Kita cari tahu dulu di mana, kita nanti bisa jadi kehilangan jejak orang yang mau kita tegur itu teman-teman ya, sebelum kita menemukan pengurus. Jadi membutuhkan waktu. Kalau yang ini butuh waktu lebih banyak ya, kurang efektif, kurang apa teman-teman ya, kurang efisien ya, bukan efektif, kurang efisien gitu teman-teman, karena membutuhkan waktu lebih banyak. Kalau yang D ini kita langsung yang menegurnya, maaf Pak peraturannya seperti ini, maaf Bu peraturannya seperti ini. Jadi yang D ini poin 4, B poinnya 3 aja. Oke teman-teman, aman ya? Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang terakhir. Bu Bejo adalah penjual kue. Ia biasa membuat kue menggunakan bahan-bahan kualitas premium nomor 1. Hal tersebut merupakan alasan utama pelanggannya tetap setia. Namun hari ini beberapa bahan premium tidak dapat ditemukan sebab langka, sehingga ia memutuskan menggunakan bahan kualitas standar. Jika Anda adalah Bu Bejo, maka saya memberikan informasi terkait hal tersebut pada para pelanggan sebelum membuat pesanan. B, saya tetap membuat pesanan tanpa memberikan informasi pada pelanggan sebab rasanya tidak berubah. C, saya tidak menggunakan bahan busuk sehingga masih dapat diterima. Atau yang D, saya khawatir pelanggan akan kabur jika saya tetap melakukan hal ini. Gimana teman-teman jawabannya, A, B, C, atau D? Oke teman-teman, untuk soal nomor terakhir seperti biasa silahkan teman-teman bantu saya ramaikan video ini dengan komen di kolom komentar jawaban teman-teman apa, A, B, C, atau D. Dan jangan lupa sertakan juga alasannya. Insya Allah untuk yang nomor 6 ini saya akan bahas di video spesial pelanggan. Buat teman-teman yang mau berlangganan langsung saja klik tombol join atau gabung yang ada di dekat nama channel saya dan ikuti arahan dari YouTube. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.